Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya kita mengakui bahwa dalam beberapa minggu ini kita mengadakan semua ataupun secara umum aktivitas kita di rumah masing-masing yang selama ini kita lakukan di luar rumah kita. Tetapi akibat pandemi COVID-19, banyak hal yang harus kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ada manfaat dari semuanya itu? Jika berbicara mengenai sisi kekurangannya atau berbicara mengenai sisi negatifnya, tentu banyak yang tidak mengenakan. Tetapi marilah kita melihat sisi baik daripada semuanya itu, setidaknya tentang hubungan sesama anggota keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga hubungan anak-anak dengan anak-anak. Kemungkinan besar selama ini yang tidak begitu kita perhatikan tentang hubungan sesama anggota keluarga, tentunya dalam kondisi yang kita alami tersebut, ada yang kita lakukan membina hubungan yang baik antara sesama keluarga. Atau seperti yang dikatakan topik minggu ini, membangun keluarga bahagia. Dalam teks khotbah ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari secara ajaran, secara dogmatis, dan secara praktis. Bagaimana kita mewujudkan keluarga Kristen yang dinamis dan bahagia. Ini merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus merupakan dasar hukum yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sebelumnya, Paulus berbicara tentang manusia baru di dalam Tuhan. Sebagai manusia baru, maka ada 3 hal yang terjadi: mematikan tabiat duniawi, ayat 5 dengan ayat 7. Karena tabiat duniawi akan mendatangkan murka Allah. Dan yang kedua, membuang tabiat manusia lama, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Karena ini akan menghambat pertumbuhan iman, juga hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Dan yang ketiga, mengenakan
sifat-sifat manusia baru di dalam Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Tujuan Rasul Paulus di sini jelas agar orang Kristen integritasnya hidup di dalam Tuhan. Dan Paulus melanjutkan dengan khotbah minggu ini, yaitu tentang prinsip dari hidup baru di dalam Tuhan yang harus dipraktekkan, yang harus dilakukan di dalam kehidupan setiap hari, khususnya di dalam keluarga. Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak, dapat menjalankan kewajiban secara tertib dan teratur, supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang penting kita catat di sini adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Konfusius mengatakan kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Artinya kalau keluarga kuat, maka gereja dan negara akan kuat. Karena itu penting kita menjadi keluarga yang kuat dan memiliki relasi indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Orang Batak mengatakan, jolo sia jabudo asa tualaman. Harus bersumber dari rumah kita dulu, baru kita akan keluar dari rumah kita tersebut. Karena itu ada 4 macam sikap yang diaturkan oleh Paulus dalam khotbah ini, antara lain sikap seorang istri terhadap suaminya. Tunduklah kepada suamimu. Istilah tunduk dan hormat ini mungkin merupakan istilah yang tidak mengenakan bagi istri-istri yang dominan. Karena mereka akan dikatakan tunduk terhadap suaminya. Dan memang ini sangat menjengkelkan, terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional yang dominan di dalam keluarga. Ataupun istilah yang tren sekarang ini adalah kekuasaan istri di dalam keluarga tersebut. Dominan wife. Segala sesuatunya diaturkan oleh istri. Dan bahkan sampai dengan pekerjaan suami pun istri dapat berperan ataupun berperan sungguh-sungguh dominan. Tetapi tidaklah merupakan satu hal yang harus kita perpanjang. Tetapi dikatakan tunduklah dan hormat kepada suami sama seperti kepada Tuhan sebagai kepala jemaat. Dan yang kedua, sikap seorang suami terhadap istrinya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Alkitab mengatakan suami harus mengasihi istri sendiri seperti mengasihi dirinya sendiri. Dengan hal tertentu kita mungkin harus katakan bahwa si suami tidak harus egois dan memanjakan diri. Dan harus diakui sebagai para suami mungkin bisa saja jarang memikirkan istrinya dan juga anak-anaknya. Dalam Efesus jelas dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dan yang ketiga, sikap seorang anak di dalam rumah tangga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak harus menghormati orang tua dalam segala hal. Kata segala hal menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Ketaatan total kecuali perbuatan dosa. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka. Perintah ini penting. Menghormati orang tua beroleh panjang umur dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai Bapa ada beberapa cara yang harus kita hidupi dan lakoni dalam rangka memperkuat dasar rohani anak-anak kita. Yang pertama, jadilah teladan. Ketika anak melihat hidup kita, apakah mereka hanya melihat seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, mempercayai hal-hal yang benar, dan menghindari hal-hal buruk? Ataukah mereka sungguh-sungguh dapat melihat seseorang yang akrab dan memiliki hubungan kasih yang terus bertumbuh dengan Yesus Kristus? Panggilan utama kita bukan menjadi orang tua yang baik. Panggilan utama kita adalah menjalin tentang hubungan kasih yang nyata dengan Allah yang hidup. Saya perhatikan mungkin ini banyak kita melakukan hal yang demikian. Kita baik, kita dapat menyampaikan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik, tetapi kita mungkin tidak dapat ataupun tidak bisa menjadi teladan. Masih banyak orang tua yang rajin mengantarkan anaknya sekolah minggu, tetapi orang tua tersebut hanya mengantarkan saja, dan dia hanya bercerita-cerita di luar gereja, dan setelah itu dia membawa anaknya pulang, dan setelah itu dia melakukan aktivitasnya tanpa dia beribadah. Tentunya ini harus kita rubah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tunjukkanlah kedisiplinan. Hadapilah kenyataan ini. Hal yang penting yang dapat dilakukan orang tua adalah membentuk karakter rohani anak. Namun bagaimana dapat membantu anak-anak mengembangkan karakter yang saleh dalam masyarakat yang tidak mengetahui arti integritas? Tidak cukup sekedar mendisiplinkan anak sehingga mereka berlaku baik dan tidak mempermalukan kita. Pengembangan karakter yang sejati harus dimulai dari batin, dengan motif yang benar, hasrat yang tidak mementingkan diri sendiri, dan pikiran murni yang timbul dari hubungan yang akrab dengan Allah. Jika anak-anak sehat secara rohani, kita tidak perlu khawatir ketika mereka bergaul di tengah masyarakat. Pembentukan rohani melampaui informasi rohani. Pembentukan rohani meliputi proses pembentukan karakter dan sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Kunci dari pembentukan rohani adalah pengembangan rohani. Menerapkan kedisiplinan saja tidak akan menghasilkan murid yang baik. Menampilkan perilaku rohani tidak secara otomatis dapat menghasilkan kerinduan akan Tuhan. Jadi sebagai anak harus memiliki rasa taat dan hormat terhadap orang tuanya. Dan yang keempat, sikap seorang bapa terhadap anaknya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini hendak menegaskan bahwa seorang bapa, orang tua tidak berhak membuat sakit hati anaknya, yang juga dapat berlangsung secara terus-menerus. Baik itu melalui perkataan maupun melalui tindakan fisik. Artinya sebagai bapak harus menunjukkan sikap yang saling menghargai dan menghormati. Maka dengan demikian tidak ada pihak yang disakiti sekaligus tidak ada pihak yang ingin menyakiti pihak lain. Inilah makna hubungan antara orang tua dengan anaknya. Maka melalui firman Tuhan mengatakan bapak-bapak jangan menimbulkan sakit hati dan tawar hati pada anak-anaknya. Tuhan sangat memperhatikan amarah anak, bukan amarah bapak-bapak. Mengapa? Amarah bapak hanya sementara. Karena setelah lewat perasaan kesal dan logikanya jalan, maka dia sudah kembali mengasihi anak-anaknya. Akan tetapi amarah anak akan membawa anak keluar dari rumah atau menjauh dari ayahnya, menjauh dari bapaknya. Ia akan menjauh dari pengaruh orang tuanya, menjauh dari pengaruh bapaknya. Kemarahan seorang anak terhadap bapaknya sering mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk menjaga agar aturan-aturan firman Tuhan dapat dilaksanakan, maka tidak ada yang lebih baik setiap keluarga di dalam keluarga kecuali memiliki altar di tengah keluarga mereka. Altar yang menyebabkan Tuhan hadir, altar yang akan menghasilkan kehadiran Tuhan di dalam keluarga itu. Kehadiran Allah yang akan menyebabkan keharmonisan di dalam keluarga. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk setiap kita mendorong di tiap-tiap rumah kita, kita hadirkan, kita buat altar keluarga. Artinya ada pujian di sana, ada nyanyian di sana, ada ketaatan kepada firman Tuhan di sana, ada perintah Tuhan di sana, dan itulah yang menghasilkan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang terbentuk dalam hidup kita bukanlah keluarga yang secara kebetulan. Pasti ada rancangan Allah di dalam keluarga tersebut. Janganlah jadikan keluarga atau rumah kita sebagai rumah sakit, di mana hanya terdapat menyimpan berbagai macam penyakit, termasuk sakit hati. Serta janganlah kita menjadikan keluarga kita sebagai hotel, di mana hanya tempat singgah dan melepaskan lelah setelah kita mengadakan perjalanan jauh. Atau juga jangan jadikan keluarga kita itu sebagai kafe, di mana hanya untuk bersantai-santai, bernyanyi. Atau jangan jadikan pula keluarga itu sebagai tempat hiburan, di mana hanya untuk mencari kesenangan. Tetapi usahakanlah keluarga kita itu sebagai sebuah gereja, di mana kita bisa dapat melayani Tuhan di sana, bersekutu di sana, bersukacita di sana, dan secara khusus menyenangkan Tuhan dengan pujian ataupun ucapan syukur kita. Jikalau dalam kehidupan rumah tangga setiap keluarga Kristen senantiasa bercermin pada Tuhan Yesus dan menjadikan kasih Kristus itu sebagai dasar kehidupan rumah tangganya, maka rumah tangga Kristen akan menjadi keluarga yang serasi, harmonis, bahkan seperti topik minggu kita ini, menjadi keluarga yang bahagia. Karena itu bangunlah hubungan yang benar. Kata tunduklah, kasihilah, dan taatilah. Hubungan sesama keluarga sangat menentukan kekuatan dan sehatnya sebuah keluarga. Hubungan antara anggota keluarga berjalan normal, maka ketundukan, mengasihi, dan ketaatan bukan menjadi suatu beban yang berat untuk dilakukan, tetapi dipandang sebagai suatu panggilan yang indah di dalam nama Tuhan. Di dalam hubungan yang baik, semua masalah dalam rumah tangga pasti akan dapat diselesaikan. Di dalam hubungan yang sehat ada semangat dan kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan, dan juga saling mengasihi. Maka ada beberapa hal dan penekanan yang harus kita perhatikan dari khotbah kita ini. Yang pertama, prinsip untuk para suami-suami Kristen. Suami adalah kepala rumah tangga Kristen. Suami harus mengasihi istrinya. Suami jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Suami jangan menyakiti hati anak-anak. Suami harus bersatu dengan istrinya. Dan yang kedua, prinsip untuk para istri Kristen. Istri harus tunduk pada suami. Istri harus menghormati suami. Prinsip untuk anak-anak Kristen, anak-anak harus taat pada orang tua. Ketaatan anak-anak terhadap orang tua sebatas yang sesuai dengan firman Allah.
seperti yang terdapat di dalam ayat 20. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, langkah-langkah praktis yang dapat kita mulai terapkan untuk mewujudkan kasih Kristus dalam keluarga. Bersepakatlah untuk mewujudkan suasana keluarga surgawi terjadi di dalam rumah kita. Mulailah dengan sikap istri yang tunduk kepada suami. Posisikanlah di dalam hati kita masing-masing, di dalam pikiran kita masing-masing, di dalam perbuatan, bahwa suami adalah kepala bagi istri dan anak-anaknya. Sesulit apapun mengasihi, suami harus dapat mengasihi istrinya dan menyerahkan dirinya. Kasih suami harus dinyatakan melalui kehidupan yang senantiasa kudus. Kasih suami harus direalisasikan dalam mengajarkan kebenaran firman di dalam keluarganya. Kasih suami harus ditunjukkan dengan merawat serta memperhatikan kebutuhan istri dan juga anggota keluarganya. Menaati dan menghormati orang tua merupakan sikap respon pada kerinduan Allah. Ketaatan dan hormat kepada orang tua dapat memberi umur panjang dan kebahagiaan. Hadirkanlah Allah di dalam rumah kita masing-masing melalui dasar kasih yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika berbicara mengenai keluarga, tidak cukuplah sebenarnya sampai di sini. Karena keluarga itu luas dan tidak terselami. Namun kasih Tuhan pasti akan memampukan kita untuk memahami apa itu keluarga yang lebih lagi. Marilah kita bangun keluarga untuk rumah Tuhan, sehingga setiap keluarga Tuhan berkenan hadir di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.